Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila arwahi wasallam. Kita berikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 23, hikmah ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. La tastagrib, ini matannya. La tastagrib wuku al-aqdari madum tapi hadhihi dari fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqun wasbiha wa wajibun na'tiha. La tastagrib, bentar. Halaman 25 ya. La tastagrib 25 apa 24? 24. La tastagrib ulah ngarasa aneh anjeun wuku al-aqdari karena ayakna kesulitan al-mujibati anu ngawajibkeun lil aghyari kana pirang-pirang makhluk. Balil aghyaru balik ta'rif pirang-pirang makhluk fi dzatiha eta pidatia dina datna itu aghyar akdarun eta pirang-pirang anu kotor atau pirang-pirang anu sulit. Madumta selagi anjeun pihadihi dari aya di ieu daerah nyata dunia painaha karena sanyana itu aghyar ma'ubrizat eta henteu di tembongkeun ieu aghyar ilama kecuali perkara huari ieu mah mustahikun eta anu ngahak naon wasfuha sifatna itu aghyar wa wajibun jeung anu wajib naonna tuha nyipatanana itu aghyar ay wasfuha tegasna sifatna itu aghyar al mustahiku anu ngahak wa tuha jeung ari sifatna itu aghyar al wajibu eta anu wajib ae al-lazimu tegasna anu misti pamin daruriyatiha maka eta tina daruratna atau bahayana itu aghyar wujudul makari eta ayana anu dipika mewah wal masaki jeung kesulitan piha dina itu aghyar wasayati jeung bakal datang naon atan bihu penjelasan ala hikmati zalika netepan hikmahna itu mazkur biqauliku dawan musannif wa inna ma ja'alaha mahalan dan seterusnya. La tastagrib wuku al-aqdar madum tapi hadih dari fa inna ma abrozat ila ma huwa mustaiqun wasbiha wa wajibuna tiha. Jangan engkau merasa heran atas terjadinya kesulitan selama engkau berada di dunia ini. Sebab memang begitulah yang patut terjadi dan yang menjadi karakter asli dunia. Jadi dunia ini adalah tempatnya terjadi kesulitan. Tempatnya capek. Tempat ripuh. Karakter dunia ini diciptakan oleh Allah memang untuk capek. Untuk mendapatkan berbagai macam ujian, untuk mendapatkan berbagai macam musibah, sehingga ketika kita menginginkan rohah, kesenangan di dunia ini, maka tidak akan kita temukan, karena memang tidak diciptakan oleh Allah. Kita nyari yang tidak ada. Ketemu enggak? Enggak ada.
Saya mau nyari belut yang buluan ya. Neangan belut anu buluan. Kapangih mah. Mau ada belut buluannya. Aya. Nasaha. Kan tahu buluna gitu kabeh ya. Saware. Tidak akan menemukan sesuatu yang tidak diciptakan. Nah, dunia ini diciptakan oleh Allah sebagai tempatnya kesulitan, tempatnya capek, tempatnya mendapatkan musibah, ujian. Jadi jangan aneh kalau kita mendapatkan kesulitan, karena memang tempatnya. Selama kita masih di dunia, ketika mendapatkan kesulitan, jangan aneh. Dagang, biasanya untung, terus rugi. Jangan aneh, biasa saja. Jangan kaget, karena memang dunia itu diciptakan seperti itu. Ya. Kerja, tahu-tahu di PHK, jangan aneh, karena dunia diciptakan oleh Allah untuk mendapatkan kesulitan, untuk mendapatkan ujian, musibah. Tidak hasil maksud, walaupun doa terus menerus, sholat rajin. Jangan aneh. Karena memang dunia tempatnya seperti itu. Kita mau mendapatkan uang, harus capek dulu kan. Setelah mendapatkan uang kemudian dibelanjakan. Cepat mana nyari uang dengan menghabiskan uangnya? Menghabiskan uang. Punya duit 10 juta, sajam bisa beak nggak Pak Jem? Bisa sejam beli apa baik. Nyarinya uang 10 juta bisa setahun. Ngabisinnya cuma sejam. Itulah dunia, tempatnya capek. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya dalam kitab Iqadul Himam, ayuhan nas. Nah, dulu Rasul menyampaikan hadis ini ketika khutbah. Ayuhan nas, inna hadhihi daru tawain ay halakin. Sesungguhnya dunia ini adalah tempatnya kekacauan. La darostiwain, bukan tempatnya kedamaian. Makanya kalau kita lihat sekarang Israel perang terus sama Palestina, jangan aneh. Ulah aing teu ngarti cenah eta Israel. Kunaon gempur we Palestina. Jangan aneh, itulah dunia. Tukang cilok jeung tukang cilok pas saya tong aneh. Ya. Ustadz sama ustadz berantem, jangan aneh, jangan aneh. Memang dunia tempatnya kekacauan. Ini mah jamaah ngilu riweuh, aneh cenah ustadz teh. Pas ya wae teu ngaji. Seru ada ustadz kita ngamalkeun. Jangan aneh. Pendukung 1 2 3 berantem, jangan aneh. Dunia lah seperti itu. Aneh cenah teh. Ku fanatik tong aneh. Dunia eta mah nya. Tong riweuh biasa saja, hadapi dengan senyuman gitu. Inna hadhihi daru tawain ay halakin la darostiwain. Wa manzilu tarohin ay huznin la manzili parohin. Dunia ini tempatnya kesedihan, bukan tempatnya kesenangan, bukan tempatnya kebahagiaan. Jadi kalau hirup orang loba sedihna, tong aneh. Dunia Pak Jem. Itu kata Pak Jem, boro-boro di ACC ngambil mobil. Brosurnya aja nggak dikasih-kasih. Saking terpercaya na batur ke Pak Jem. Kalau kita banyak sedihnya ketika hidup di dunia, jangan aneh. Karena memang dunia tempatnya seperti itu.
tempat kesedihan, bukan tempat untuk mencari kebahagiaan. Seandainya kita mendapatkan kebahagiaan, itu bonus, anugerah. Paman aropaha lam yaproh lirihoiha walam yahzan lisakoiha. Orang yang memahami bahwa dunia itu memang diciptakan oleh Allah seperti tadi, maka dia tidak akan merasa bahagia dengan adanya kesenangan dunia dan tidak akan sedih dengan adanya kepedihan dunia. Artinya ketika ditakdirkan oleh Allah mendapatkan kekayaan, keuntungan besar, ya biasa saja. Itu sampai salto gitu. Ketika mendapatkan kesedihan, biasa saja, tidak sampai nangis. Jadi flat kalau bahasa kerennya. Orang-orang yang memahami karakter dunia oleh Allah diciptakan seperti tadi, perasaannya itu akan flat. Dapat keuntungan, ya biasa saja, senyum. Alhamdulillah. Dapat kerugian, senyum. Alhamdulillah. Nggak ada banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bari ngagaro sirah teh atletnya gini kan ya. Gitu. Kalau memahami, kalau mengetahui, harusnya seperti itu. Makanya guru saya sering mengajarkan begini. Kalau kita mendapatkan uang banyak, senang luar biasa, koreksi. Senangnya kemana nih? Apa senangnya gara-gara kita dapat uang banyak? Atau karena senangnya Allah sedang memberikan nikmat? Kalau misalnya kebahagiaan kita karena melihat uang banyak yang kita dapatkan, nah itu yang bahaya. Masih jauh dari Allah berarti. Tapi kalau bahagianya kita ketika mendapatkan duit gede, ingatnya ke Allah. Ini Allah yang memberikan nikmat. Allah sedang memperlihatkan jamalnya Allah. Akhirnya kita senang. Itu bagus. Usahakan ketika kita mendapatkan nikmat maupun mendapatkan musibah, perasaan kita tetap sama. Diajar, belajar untuk menyamakan rasa ketika mendapatkan kesenangan maupun mendapatkan kesedihan. Nah, ngaji sekarang itu sedang belajar. Allah ingat. Wa innallaha khalaqad dunya darobalwa. Sesungguhnya Allah menciptakan dunia itu untuk tempatnya musibah, tempatnya ujian. Wal akhirata daro uqbah. Dan Allah menciptakan akhirat untuk tempat pembalasan. Ini Nabi yang ngobrol ya, bukan saya. Faja'ala balwad dunya lisawabil akhirati sababan. Allah menjadikan ujian di dunia bagi kita supaya kita mendapatkan pahala di akhirat nanti. Jadi ketika kita mendapatkan pahala di akhirat nanti, penyebabnya adalah ketika kita di dunia mendapatkan musibah. Atau kita balik. Ketika kita di dunia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, kesedihan, itu tandanya kita akan mendapatkan pahala dari Allah nanti di akhirat. Kalau sabar. Kalau tidak sabar mendapatkan siksa. Wasawabal akhirata min balwad dunya iwadon. Pahala akhirat itu adalah pengganti dari ujian musibah yang kita dapatkan ketika di dunia. Makanya kalau kita tidak mau diuji, tidak mau pedih, tidak mau sedih, jangan berharap nanti di akhirat punya pahala. Nah, makanya para ulama itu ketika diuji, ketika mendapatkan musibah, senangnya luar biasa. Alhamdulillah. Pernah kita mendengar riwayat yang menceritakan Hasan Basri ketika diceritakan kejelekannya oleh orang lain di belakangnya. Itu malah senyum, alhamdulillah, masak-masak, kemudian masakannya dikirim sama tetangga dan orang-orang yang menceritakan kejelekannya. Benar-benar senang, bukan nyungkul. Karena apa? Beliau melihat bahwasannya
ujian yang diberikan oleh Allah melalui kedoliman orang lain terhadapnya itu adalah sebuah pahala yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Begitu. Ya sama halnya ketika kita kerja di PT lah. Capeknya kita kerja di PT, apalagi sampai lembur jam 9, jam 10 baru pulang, kita kan tetap senang. Karena apa? Yang kita lihat nanti akhir bulan kita akan mendapatkan gaji yang lebih besar. Makanya kalau kita bisa melihat ke sana arahnya, harusnya kita lebih senang ketika mendapatkan ujian. Fayahudu liyukti. Allah mengambil untuk memberi. Allah mengambil untuk memberi. Apa yang diambil oleh Allah? Kesenangan di dunia oleh Allah diambil dari kita. Hakikatnya karena kita akan diberi kesenangan di akhirat. Wa yabtali liyajzi. Allah mencoba untuk memberi pahala. Allah menguji kita di dunia untuk memberi pahala. Jadi jangan ada istilah, aduh hidup teh kieu terus cenah kitu. Ibadah gitu cenah. Miskin wae miskin cenah kitu. Ai terek beunghar moal cenah kitu. Teksin beunghar teh cara makrifat teh cenah kitu bahasana teh. Mulai beunghar teh cenah. Marifat di ayeuna gitu. Ketika kita diberikan ujian, wayab talil yazi. Justru kita akan mendapatkan pahala dari Allah hakikat. Wa inna la sari'atut tawa wa saqiyatul inqilab. Fahdharu, maka waspadalah kata Rasul. Halawata radaiha limararati bitomiha. Waspadalah terhadap manisnya dunia. Jangan terpedaya oleh kepahitan atau kesulitan ketika kita menceraikan dunia. Wahjuru ladzida ajiliha likurbati ajiliha. Jauhilah kesenangannya karena akibatnya tidak menyenangkan. Wala tas'au bi umrani darin qadallahu kharabaha. Jangan berjuang untuk meramaikan tempat yang akan dihancurkan oleh Allah. Wala tuwasiluha wa qad aradallahu minkum ijtinabaha. Janganlah engkau mengejar dunia karena Allah mempunyai iradah, mempunyai kehendak untuk menghancurkan dunia, maka jauhilah dunia. Fatakunu lisuhtihi muta'arridina wali uqubatihi mustahiqina. Dan janganlah menemani dunia, mendekati dunia karena Allah menghendakimu untuk menjauhi dunia. Jika tidak menjauhinya, maka kita akan melihat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala melalui siksa. Itu sepenggal hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya kalau kita masih cinta dunia ya nggak masalah sih. Tapi sedikit-sedikit Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana bahayanya dunia. Sehingga setidaknya tujuan pokok kita itu bukan hanya melalui mencari dunia. Walaupun sekarang kita masih suka dunia karena masih hidup di dunia. Tapi setidaknya bukan nomor satu yang kita jadikan tujuan. Setidaknya itu dulu. Ya untuk menjadikan dunia ini nomor sekian, maka kita harus benar-benar mendoktrin diri kita, mensugesti diri kita bahwa dunia ini bahaya. Kalau kita mensugesti diri kita bahwa dunia ini nikmat, maka dunia ini akan menjadi tujuan utama nomor satu bagi kita. Selama itu menjadi tujuan pertama, maka Allah akan menjadi tujuan yang terakhir. Jauh kita dari kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gimana? Bapak-bapak masih cinta dunia? Masih. Nikmat.
Jadi intinya adalah agama menjelaskan silakan mencari harta, silakan. Tapi motivasinya apa dulu? Gitu. Kalau motivasinya mencari kesenangan, berhenti. Karena dipastikan tidak akan mendapatkan kesenangan di dalam banyaknya harta. Tapi kalau mencari harta sebanyak-banyaknya untuk jalan menuju akhirat, boleh. Silakan. Dan misalnya ternyata setelah kita ikhtiar, hartanya tidak dapat tapi sedikit, ya tinggal sabar saja. Berarti ketentuan Allah menakdirkan kita tidak menjadi orang kaya. Kesenangan di dunia ini tidak diciptakan oleh Allah, makanya tidak akan kita temukan melalui jalan apapun. Baik itu jalan harta, nyari ilmu yang banyak supaya dapat kesenangan, tidak akan ditemukan. Nyari ilmu kekebalan supaya mendapatkan kesenangan, tidak akan ditemukan. Nyari apapun di dunia ini tujuan untuk mendapatkan kesenangan, tidak akan kita temukan. Karena kata Imam Ja'far As-Shadiq, beliau mengatakan seperti ini, man tolaba man lam yuhlak at'aba nafsahu walam yurzak. Barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah, maka dia sedang membuat dirinya menjadi capek. Walam yurzak, dan tidak akan mendapatkan apa yang dia cari. Faqilalahu wa madaka. Kemudian Syekh Ja'far As-Shadiq ini ditanya, apa yang tidak diciptakan oleh Allah? Ar-roha, kesenangan di dunia. Kesenangan di dunia ini tidak diciptakan oleh Allah. Silakan cari dunia sebanyak-banyaknya, tapi tujuannya jangan mencari kesenangan lewat dunia, karena tidak diciptakan oleh Allah. Silakan cari ilmu, silakan cari apapun di dunia ini, tapi tujuannya bukan untuk mencari kesenangan, karena tidak diciptakan oleh Allah. Li'anna tajalliyatil jalaliyati aksaru fiha minat tajalliyatil jamaliyah. Karena sesungguhnya tajalli sifat jalalnya Allah lebih banyak ditampilkan di dunia ini daripada tajalli jamaliyahnya Allah. Nah, ini kata ulama. Sifat Allah itu kan dibagi menjadi dua, ya, minggu kemarin sudah dijelaskan. Satu sifat apa? Jamal, yang kedua sifat jalal. Jamal itu yang indah-indah, jalal yang menurut kita ya tidak indah lah. Jamal misalnya kita kaya, jalal kita miskin. Jamal untung, jalal rugi. Jamal taat, jalal maksiat. Itulah. Yang ditampilkan oleh Allah di makhluknya lebih banyak sifat jalalnya Allah daripada jamalnya Allah. Artinya Allah memang menghendaki di dunia ini banyak orang-orang yang mendapatkan kesulitan daripada keuntungan. Dari kesulitan tersebut Allah menghendaki kita bisa melihat jamalnya Allah. Jalalnya Allah. Makanya umat Islam sering bertanya, kenapa orang kafir lebih kaya daripada orang Islam, Muslim? Karena tadi Allah banyak memperlihatkan jalalnya daripada jamalnya untuk kita sebagai Muslim mukmin. Biasanya lewat penderitaan itu lebih cepat untuk mendekat kepada Allah daripada dengan kesenangan. Kita lagi banyak hutang, lagi banyak masalah, sakit, pasti ngajerit ke Allah kan. Cerik, ya Allah, hirup teh kieu tulungan atuh aing teh cenah. Salat mah eukeur, teh ngaji nya rajin. Hirup balangsa teh. Budak gering cenah gitu. Duit boga ribu. Lebih mendekat kepada Allah. Nah, beda dalam keadaan senang biasanya lupa kepada Allah. Wa idza fal wajibu 'alaika an ta'rifallaha fil jalali wal jamal.
Kewajiban kita adalah mengetahui bahwa Allah itu mempunyai sifat jalal dan sifat jamal. Belajar untuk makrifat bahwa Allah itu mempunyai sifat jalal, mempunyai sifat jamal. Supaya bisa stabil perasaan kita itu ketika mendapatkan untung, ketika mendapatkan rugi. Ketika mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan musibah. Perasaan kita akan stabil karena yang dilihat adalah jalal dan jamalnya Allah. Analoginya begini. Kita punya anak. Anak kita nakal. Anak kita nakal nih. Senakal-nakalnya anak kita tidak akan marah seperti marah kepada anak orang lain. Ya enggak Pak Jem? Senakal-nakalnya anak kita karena apa? Sayang, cinta kepada anak kita. Beda dengan anak orang lain ketika nakal. Nafsunya kita itu, marahnya, emosinya kita kan membludak. Bisa jadi kita berani mukul. Tapi kalau ke anak sendiri enggak begitu. Nah, kalau kita cinta ke Allah, kemudian melihat, oh ini jalannya Allah. Ketika kita mendapatkan kesulitan, maka kita akan menerima dengan senang hati. Karena kita melihat Allahnya, bukan melihat kesulitannya. Oh ini jamalnya Allah, maka perasaan kita akan tetap tenang, tidak sampai bahagia, sampai lupa daratan. Karena melihat jamalnya Allah. Wa idza kunta la ta'rifuhu illa bil jamal fa anta min jumlatil awam. Kalau kita mengetahui kepada Allah hanya dalam sifat jamalnya saja, maka kita termasuk orang awam. Kita tahu ini jamalnya Allah ketika diberikan untung. Tapi ketika mendapatkan kesulitan, kerugian, kita tidak tahu bahwa itu jalalnya Allah, maka kita termasuk orang awam. Awam itu apa? Bahasa kasarnya umum, bahasa umum lah ya. Nah, yang lebih kasarnya bodoh lah gitu. Bodoh itu artinya tidak tahu ke Allah. Orang yang mengetahui jalalnya Allah saja, tidak mengetahui jamalnya, itu juga awam. Orang yang tidak mengetahui jamal dan jalannya Allah lebih dari awam. Ketika mendapatkan keuntungan lupa ke Allah, ketika mendapatkan kesulitan, kerugian, lupa ke Allah. Itu lebih dari awam. Wal ma'rifatu fil jalal, makrifat kepada Allah dalam jalalnya itu seperti apa? Husnul adab ma'allah biridho wa taslim. Orang yang mengetahui jalalnya Allah, jalal itu yang tadi, ketika kita mendapatkan kesulitan, kita tetap sabar, tetap tenang. Tandanya adalah ridho dan menyerahkan diri kepada Allah. Ketika mendapatkan kesulitan, ujian, ketika mendapatkan kerugian, ridho wa taslim. Ridho dan menyerahkan diri kepada Allah. Itu berarti orang yang mengetahui jalalnya Allah. Li'annahuma minal wahidil qahar. Kita sadar bahwa Allah itu maha memaksa. Toh kalau misalnya kita punya keinginan untuk untung, kalau dipaksa oleh Allah untuk rugi, ya pasti rugi. Sehingga kita sadar ini adalah jalalnya Allah. Akhirnya kita ridho dan menerimanya. Kalau seperti itu berarti kita ma'rifat fil jalal, mengetahui Allah dengan sifat jalalnya Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah anbatallahu li ta'ifatin min ummati ajnihatan." Apabila hari kiamat datang, Allah akan menjadikan satu golongan dari umatku, kata Rasul, ajnihatan, mempunyai sayap. Nanti hari kiamat datang, dari umat Rasul itu akan, sebagian umat Rasul itu diciptakan oleh Allah sayap di belakangnya. Fayatiru min kuburihim. Kemudian
umat tersebut bisa terbang dari kuburannya ilal jinan menuju surganya Allah. Yasrahuna fiha wa yatana'amuna, mereka gembira, mereka bersenang-senang di dalamnya. Kaifa yasauna, semau mereka. Fataqulu lahumul malaikat, kemudian malaikat bertanya, hal ra'aitumul hisab, apakah kalian tidak melihat hisab, perhitungan amal? Kata umat yang tadi terbang, ma ra'aina hisaban, kami tidak pernah melihat hisaban. Fataqulu lahumul malaikat, kemudian malaikat bertanya lagi, min ummati man antum, dari umat mana kalian ini? Masuk surga tanpa hisab, tidak melewati Shiratal Mustaqim, tidak melihat jahanam, tidak ada mizan dan sebagainya, tahu-tahu masuk surga. Umat siapa kalian ini? Fayaquluna min ummati Muhammad, kami dari umat Muhammad. Fataqulul malaikat, kemudian malaikat bertanya kepada umat tersebut, nasadnakumullah, kami akan bertanya, amal apa yang engkau kerjakan ketika di dunia? Kata malaikat. Fayaquluna, mereka berkata, khoslatani kana tapina pabalagna hadhil manzilah. Dua amaliyah yang saya kerjakan ketika di dunia. Yang pertama, kunna idza khalauna nastahi an nasiyahu. Ketika tidak ada siapa-siapa di dunia, dalam keadaan sendirian, kami merasa malu dan takut untuk maksiat kepada Allah. Yang kedua, wa nardha bil yasiri mimma qusimalana, kami selalu ridho dengan segala perkara yang dibagi oleh Allah, sedikit maupun banyak. Dua amaliyah itu umat Nabi Muhammad bisa langsung masuk ke surga tanpa hisab, tanpa mizan, tanpa melewati Shiratal Mustaqim. Artinya berarti kita harus benar-benar melatih diri kita supaya punya sifat ridho, taslim. Ya, ridho dalam untung mah gampang ya baca. Ridho dikasih kaya apa aja? Sangat ridho kan begitu. Yang susah itu ketika diberikan kesulitan. Nah, itu yang harus dilatih. Makanya kali-kali ya sulit lah gitu. Biar bisa latihan ridho. Kalau ridho dalam kesenangan tidak usah dilatih. Nah, sekarang misalnya Pak Jem senang terus, nggak pernah dapat kesulitan. Itu harus khawatir Pak Jem. Kenapa harus khawatir? Bisa jadi kita belum punya sifat ridho dan taslim. Tapi ya jangan ngarepin miskin juga. Artinya ketika kita diuji oleh Allah dengan kemiskinan, kekurangan, kesedihan, sakit, rugi, belajarlah ridho di dalam kejadian tersebut. Belajarlah taslim di dalam kejadian tersebut. Dan pada akhirnya akan nyambung dengan hikmah yang tadi, ya kita jangan kaget. Ketika kita mendapatkan untung, ujian dari Allah, supaya kita bisa syukur, supaya harta, kesenangan, kebahagiaan yang kita dapatkan hari ini, itu menjadi jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat syukurnya. Ketika kita diuji oleh Allah dengan kekurangan, dengan penyakit, dengan penderitaan, itu pun ujian dari Allah supaya kita bisa nyampe kepada Allah, supaya kita bisa dekat kepada Allah. Ridho, taslim, kemudian malu dan takut ketika kita sendiri untuk melakukan maksiat. Dua amaliyah itu yang akan membuat kita masuk surga tanpa hisab. Wa in kunta la tablughu maqam ridho, kalau kita belum mampu untuk mencapai maqam ridho, falzamis sabro, maka kita harus belajar sabar. Fa inna fihi khairan katsira, karena di dalam sabar itu banyak manfaatnya. Rasul bersabda, Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kita mau ditolong oleh Allah, minta tolong kepada Allah melalui apa? Sabar. Melalui salat dan sabar. Sabar dengan ridho ya beda. Kalau ridho sudah tidak ada ngeluh sedikit pun. Tapi kalau sabar masih ada ngeluh sedikit. Masih ada sakit lah.
rugi. Sakit kan? Rugi. Tapi ya udahlah, karena memang takdir Allah kan begitu. Itu manfaatnya ngaji kan begitu. Walaupun sakit tapi ya udahlah, emang takdirnya Allah kan begitu. Kalau nggak ngaji stres ya, rugi, stres, neangan dukun supaya laku, supaya tidak rugi. Yang ngaji rugi, nya sakit rugi. Ya udahlah, ketentuan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Kalau kita belum nyampe makom ridho ya ada di makom sabar, tidak masalah. Fainafi khairon katsiro, karena di dalam sabar itu banyak kebaikan. Wasta'inu bisabri wassholah. Jadi kesimpulannya adalah hikmah yang ke-24 ini kita harus belajar untuk tidak kaget ketika mendapatkan senang, ketika mendapatkan kesulitan. Karena kesemuanya itu adalah ketentuan Allah, dan kalau kita lebih banyak mendapatkan kesulitan di dunia ini, jangan kaget juga karena dunia ini memang diciptakan oleh Allah lebih banyak sulitnya daripada senangnya. Senangnya itu bonus anugerah. Ya. Saya senang terus katanya, ada apa ini? Ya kayak beginilah. Kita istirahat enak, tidur dari jam 10 di dunia nih. Adzan subuh kan kita harus bangun. Capek kan? Capek. Enaknya ya nggak ada sholat subuh gitu. Bablas kita bangun jam 8, jam 9 bebas. Di dunia ini memang capek. Tidur jam 4:30 ada harus bangun. Maksain untuk ambil air wudhu kemudian sholat. Bagi kita sholat masih menjadi beban. Karena kita belum termasuk orang-orang yang khusyuk kan gitu. Dalam Al-Quran kan dijelaskan, sholat itu adalah sesuatu yang berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Artinya ketika kita ada kewajiban melaksanakan sholat, kesenangan kita itu terganggu dengan adanya kewajiban sholat, kan begitu menurut bahasa kasarnya. Kesenangan dunia kita itu terganggu dengan adanya kewajiban sholat. Tapi kita harus sadar beban sholat yang diberikan kepada kita itu adalah salah satu upaya supaya kita nanti mendapatkan kesenangan. Kalau kita tidak ada beban sama sekali di dunia ini, jangan-jangan nanti di akhirat kita banyak beban gitu maksudnya. Jadi tamplokan beban teh ayeuna di dunia supaya engke senang. Mudah-mudahan gitu kan. Mending senang di dunia dan senang di akhirat. Moal bisa gitu teh ya. Buku teh diciptakeun ku Allah ge. Enggak diciptakan. Umar bin Khattab pernah berkata begini, bagi laki-laki yang mendapatkan musibah, jikalau kamu sabar, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau berkeluh kesah, maka akan mendapatkan dosa. Nah, hadirin alladzina rahimakumullah, latih kesabaran kita, latih ridho dan taslim kita kepada Allah melalui kaul-kaul ulama, kemudian diamalkan lewat riyadhah dan mujahadatun nafsi. Riyadhah itu latihan. Latihan itu terbagi menjadi dua, ada latihan batin, ada latihan dohir. Latihan batin seperti tafakur, terus jalani itu aja dulu. Tafakur, terus mikir, oh iya dunia ini emang bukan tempatnya senang. Nah, kalau kita dapat sulit ya wajar lah. Itu namanya latihan. Latihan dohirnya berarti kita harus banyak wiridan, banyak zikir, baca Quran, sholat kalau bisa gitu kan. Mujahadah memerangi hawa nafsu. Kalau hawa nafsu mengarahkan kita untuk mengeluh, lawan supaya kita tetap sabar. Mujahadah batinnya, mujahadah dohirnya, jauhi maksiat dohir. Laksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita. Riyadhah mujahadah, terus seperti itu. Walaupun belum maksimal hasilnya, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan.
walaupun nanti sebelum kita meninggal dunia pas sakaratul maut. Lanah dia nahum sebulana. Karena memang sabar itu diwajibkan, diharuskan untuk setiap orang yang beriman. Dalam kitab Sahih Bukhari ada babus sobri pisodril musibah kan itu. Bab sabar di awal musibah. Haram bagi perempuan ketika suaminya meninggal, si istrinya ini nangis kan, nangis sampai sasambat. Sasambat itu apa bahasa Indonesianya? Bukan ngeluh. Apa? Iyalah. Gitu. Sambil, halo gimana saya gitu. Meratap. Tuh suami saya meninggal, mana anak saya ada 7 lagi gitu. Siapa yang ngebiayain saya gitu. Siapa yang nidurin saya gitu. Nangis terus. Sampai ada yang kalau zaman dulu kan rambutnya yang dijambak-jambak, terus bajunya disobek-sobek, itu haram. Dianya dosa, mayitnya disiksa. Nah, mayit yang ditangisin dengan ratapan maka akan disiksa oleh Allah. Yang berbuat orang lain, yang disiksa si mayitnya. Tapi kalau nangisnya biasa saja, nggak sampai meratap, ya nggak apa-apa. Itu bentuk dari kasih sayang. Ya nangis laki-laki lah gimana kan? Cuma jebang-jebeng doang kan gitu. Air keluar air mata. Jadi bahaya disangka yang kawin gitu. Tapi ada suara nggak masalah. Yang penting jangan meratap. Makanya dulu Siti Zainab punya putra meninggal. Kemudian Siti Zainab ini mengirim satu utusan kepada Rasul. Siti Zainab ini anaknya Rasul. Sampaikan kepada Rasul, anak saya meninggal. Disampaikan, apa jawaban Rasul? Sabar saja. Semuanya milik Allah. Pasti akan diambil. Rasul tidak menghampiri Siti Zainab. Balik lagi utusan ini ke Siti Zainab. Siti Zainab akhirnya mengutus lagi utusan untuk menyampaikan bahwa anaknya meninggal dan Rasul supaya berkenan hadir. Sampai 3 kali akhirnya Rasul hadir. Ketika nyampe ke rumah Siti Zainab melihat anaknya itu sedang sakaratul maut. Sedang sakaratul maut, suaranya ngegorok gitu kan. Gorok, ngaguruh bahasa hadisnya. Bergemuruh dadanya, ininya ada suara bagaimana. Rasul sampai nangis, menyucurkan air mata. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf kalau tidak salah bertanya, ya Rasulullah mahada, ya Rasulullah, kok kieu sih cenah gitu. Kok Rasul nangis bukannya nggak boleh? Kata Rasul, hadza ainu rahmatin. Ini adalah tangisan kasih sayang. Boleh nangis ketika saudara kita meninggal dunia, kata Rasul begitu. Tapi syaratnya jangan sampai tangisan dicampuri dengan ratapan. Itu seru juga tuh, banyak tentang kesabaran. Artinya nyambung dengan hal-hal dohir, nyambung dengan fikih juga antara syariat dengan hakikat. Kesabaran itu kan bagian dari hakikat pekerjaan batin kan begitu ya. Kalau tadi nangis dan tidak nangis itu pekerjaan dohir. Dan ada sahabat yang tenang ketika mendapatkan musibah, Abu Tolha. Ketika Abu Tolha anaknya meninggal dunia, beliau sedang ada di luar kerja. Istrinya yang tahu anaknya meninggal. Sore-sore pulang kemudian nanya, gimana anak kita, udah sembuh belum? Karena taunya sedang sakit. Kata istrinya, sedang istirahat. Udah makan dulu, makan, mandi, tidur bangun-bangun subuh. Pas mau berangkat kerja, gimana anak kita, udah sehat belum? Meninggal dunia. Itu istrinya bisa tenang banget gitu istrinya. Anaknya meninggal, suaminya datang, nggak nangis gitu, nggak apa, tenang gitu. Termasuk Abu Tolhanya juga tenang.
ketika mendapatkan kabar kematian anaknya ya datang ke Rasul. Rasul sedang sholat, ikut berjamaah, selesai sholat baru menyampaikan bahwa anaknya meninggal. Akhirnya datang ke rumahnya Abu Talha. Kata Rasulullah kan begini, Barakallahu lakuma, Allah akan memberikan keberkahan kepada kalian berdua. Nanti kalian akan mendapatkan anugerah yang sangat banyak. Akhirnya diberikan anak 9 jumlahnya, dan ke-9 anak ini menjadi ahli Quran semua, tahfidz Quran. Orang-orang pintar, ahli ibadah semuanya. Nah, itu buah dari kesabaran. Saking sabarnya tenang menghadapi ujian. Wah, kalau kita mau repot kayaknya. Nauzubillah min dzalik lah gitu. Lah gitu. Intinya adalah jangan kaget ketika kita mendapatkan kesenangan, jangan kaget ketika kita mendapatkan kesulitan. Upayakan perasaannya sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.